Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan dan tetap harus ingat protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Namun, di pertemuan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu membahas tentang organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia, yaitu terdiri dari darah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mengenai darah. Ya, ketika kalian terjatuh, ketika kalian terluka, pasti bagian tubuh kalian akan mengeluarkan darah. Nah, apa itu darah? Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan mempunyai dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, untuk fungsi darah sendiri untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke dalam sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan zat sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh. Komponen penyusun darah yang paling banyak terdiri dari 55% dari plasma darah dan sisanya 45% sel-sel darah. Plasma darah mengandung 91,5% air dan 58,5% zat terlarut, meliputi albumin, fibrinogen, globulin, saring makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Fungsi plasma darah sendiri untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dan mengedarkan hormon. Selanjutnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama eritrosit atau biasa disebut sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, dan trombosit yang biasa disebut dengan keping darah. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Kenapa sih darah kita berwarna merah? Karena eritrosit mengandung Hb atau hemoglobin. Eritrosit berbentuk bulat bikonkaf, yaitu bulat yang memiliki cekungan di kedua sisinya, dan jumlahnya 4-5 juta. Untuk fungsinya sendiri untuk mengikat O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih yang berwarna bening, bentuknya tidak tetap, dan jumlahnya 8.000 per milimeter kubik. Jika jumlah leukosit melebihi batas normal, maka orang tersebut biasanya menderita kanker darah atau biasa disebut dengan leukemia. Fungsi leukosit sendiri untuk pertahanan tubuh, untuk membunuh kuman, untuk membunuh bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada trombosit yang biasa disebut keping darah. Bentuknya bulat, oval, memanjang. Jumlahnya 200.000 sampai 500.000 per milimeter kubik. Fungsinya untuk pembekuan darah. Ketika kita terjatuh, ketika kita mempunyai luka, fungsi trombosit itu untuk menutup luka kita atau mengeringkan luka kita. Selanjutnya kita menuju ke organ nomor 2, yaitu jantung. Fungsi utama jantung untuk memompa darah. Nah, jantung memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama serambi kanan, kedua serambi kiri, ketiga bilik kanan, dan keempat bilik kiri. Bagian jantung, bagian atas disebut serambi. Diingat, bagian atas disebut serambi, sedangkan bagian bawah disebut bilik. Bawah, diingat, huruf awalannya B, bawah. Jadi yang di bawah disebut bilik. Untuk yang di atas serambi, di bawah bilik. Untuk membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri, kita harus melihat searah dengan tubuh kita. Untuk bagian yang atas yang disebut serambi, nomor 1 serambi kanan, dan atas nomor 2 disebut serambi kiri. Untuk yang bawah bilik
dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengedarkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, pangkal arteri dan vena akan menjadikan pembuluh-pembuluh kecil ini. Nah, inilah yang disebut kapiler. Selanjutnya adalah perbedaan arteri dengan vena. Yang pertama, arteri mengedarkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengedarkan darah masuk ke dalam jantung. Dan yang kedua, arteri mengandung darah yang kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis, sedangkan vena mengandung darah kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ketiga, letak dari arteri jauh dengan permukaan tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh. Yang keempat, dinding arteri lebih tebal, lebih kuat, dan lebih elastis, sedangkan vena lebih tipis dan tidak elastis. Yang kelima, denyut jantung arteri lebih terasa, sedangkan vena tidak terasa. Dan yang keenam, aliran darah dari arteri itu cepat, sedangkan aliran darah di dalam vena tidak lebih cepat dari arteri. Nah, pada hari ini kita telah membahas tentang organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini anak-anak sekalian